Di dalam hadis yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan ada beberapa kaum yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia mendapatkan pahala dan pahalanya sama persis sebagaimana para sahabat yang ikut berperang pada waktu itu. Siapakah mereka? Mengapa mereka mendapatkan pahala yang sama? Bahkan kata Nabi, illa syarakukum fil ajri, dan mereka bersekutu dengan kita. Mereka bersekutu di dalam mendapatkan pahala. Mereka bersama-sama mendapatkan pahala, dan pahalanya sama dengan orang yang ikut berperang ketika itu. Siapakah mereka dan kenapa mereka mendapatkan pahala yang sama? Ikutilah telaah hadis yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, mendapatkan karunia rezeki yang banyak dan berkah dari Allah, mendapatkan karunia kesehatan,
dan selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita kembali menelaah, membaca, mempelajari hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis, yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Qutub Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi, yang pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang keempat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat ini tetap di dalam bab al-ikhlas wa ihdarun niyat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Dalam bab yang sama, bab ikhlas, menghadirkan niat dalam setiap amal, perbuatan, perkataan, dan di dalam setiap keadaan, baik barizah yang tampak, yang menonjol, maupun yang khafiyah, baik amal atau perkataan atau keadaan yang tersembunyi. Marilah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita niatkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, nawaitu taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan di dalam rangka untuk semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, menelaah kitab Riyadhus Shalihin untuk membaca kalam-kalam atau sebagian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadzili, wa khususan muallif Riyadhus Shalihin Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Qutub Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis yang keempat di halaman 14 dalam kitab saya Riyadhus Shalihin. Ini kitab saya tahun 2016 atau 1437 Hijriah. Ini dalam halaman 14. Wa an Abi Abdullah Jabir, dari sahabat Abdullah bin Jabir, dari sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah, namanya Jabir bin Abdullah. Jadi nama kunyahnya Abi Abdullah Al-Ansari, Kang Bongso Al-Ansor. Jadi Jabir ini termasuk sahabat Ansor. Sahabat itu ada dua, Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin yaitu sahabat yang ikut
yang dari Mekah yang ikut berhijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sahabat Muhajirin, dan sahabat yang ada di Madinah tempat hijrahnya Nabi disebut dengan sahabat Ansor. Dan Abdullah bin Jabir ini Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat Ansor. Nanti di akhir pembahasan hadis ini kita ceritakan sedikit riwayat Jabir bin Abdullah yang penuh liku-liku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk sahabat yang istimewa. Nanti akan kita ceritakan sekilas pada pembahasan terakhir di hadis ini. Dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, qala, Jabir berkata, kunna ma'an nabi fi ghazatin kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati, sesungguhnya di dalam kota Madinah, lari jalan, sungguh ada beberapa orang, masirtum masiron, tidaklah engkau berjalan dalam sebuah perjalanan, wala qata'tum, dan tidaklah engkau wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah engkau melewati jurang lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu. Mereka siapa? Rijalan, beberapa laki-laki ini. Jadi tidak di kota Madinah ada beberapa laki-laki, masirtum masiron, tidakkah engkau berjalan dalam sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah engkau melewati lembah atau jurang, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu. Nanti kita bahas apa yang dimaksud illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu. Kenapa? Padahal mereka tidak ikut. Tetapi Nabi mengatakan illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu. Habasahumul maradu, mereka tertahan karena sakit. Jadi beberapa laki-laki ini tidak bisa mengikuti peperangan karena mereka disebabkan sakit. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka bersekutu bersamamu fil ajri, di dalam pahala. Jadi mereka tidak ikut berperang, mereka tidak ikut bertempur di medan laga, tetapi Nabi mengatakan illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu, karena mereka sakit. Karena itu tidak bisa ikut perang. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajri, dan mereka bersekutu denganmu fil ajri, dalam pahala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim
Ini hadis nomor yang ke 1864. Saya lupa, saya punya Sahih Muslim. Nanti kita cek apakah benar ini hadis yang ke 1864. Insya Allah benar. Juz 6 halaman 28. Kalau dalam keterangan, jadi di bawah ini selalu ada keterangan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, ini hadis nomor 1864. Juz 6 halaman 28. Ini tidak tahu kitab tahun berapa. Sebab masing-masing kitab beda. Tetapi nomor hadisnya insya Allah sama. 1864 di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini rawahul Muslim. Hadis sahih, hadis nomor yang ke 1864. Warawahul Bukhari, dan Bukhari meriwayatkan an Anas dari sahabat Anas. Dari riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini yang maknanya sama dengan redaksi berbeda, meriwayatkan hadis ini yang menceritakan ini lewat jalur sahabat Anas. Jadi Imam Muslim lewat jalur sahabat Jabir bin Abdullah, Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas. Mana hadisnya sama? Kita baca redaksi dari Imam Bukhari. Qala, Anas berkata, Roja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kami pulang dari perang Tabuk. Jadi Jabir tadi, kunna ma'an Nabi, aku bersama Nabi fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Ini berarti perang Tabuk. Jadi dalam riwayat Bukhari, Anas menceritakan ia bersama Nabi ketika pulang dari perang Tabuk. Faqala, Nabi bersabda, Inna aqwaman khalafna bil Madinati. Inna aqwaman, sesungguhnya beberapa kaum. Kalau dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, Inna bil Madinati la rijalan. Sungguh ada beberapa orang. Rijal itu beberapa orang. Jamak dari rojulun. Kalau sahabat Anas menceritakan inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum, berarti banyak. Bil Madinati, di kota Madinah, ma salak nasiban, tidaklah engkau berjalan si'ban. Si'ban itu berjalan di antara dua gunung, berarti bukit-bukit, lembah. Ma infarja baina jabalaini. Ini dalam keterangan sini ada arti si'ba itu ma infarja baina jabalaini, yaitu lembah di antara dua gunung. Wala wadian. Inna aqwaman khalafna bil Madinati ma salak nasiba. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang kami tinggalkan di Madinah, kata sahabat Anas.
Masalakna syi'bah, tidaklah kami berjalan di antara bukit, wala wadian, dan di antara jurang. Jadi wadian itu jurang. Syi'ban bukit-bukit, wadian jurang. Masalakna syi'ban, tidaklah kami berjalan di perbukitan, wala wadian, dan di lembah atau jurang, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Kecuali mereka bersama kita, illa wahum ma'ana. Ini kata Nabi, habasahumul udru, mereka terhalang karena udur. Jadi Nabi di sini menceritakan bahwa ada beberapa laki-laki, ada beberapa kaum dalam redaksi Bukhari yang kami tinggalkan di kota Madinah. Ketika kami berjalan di antara bukit-bukit, ketika kami berjalan di antara lembah jurang, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kami. Artinya bersama dalam pahalanya. Mereka terhalang, habasahumul udru. Mereka terhalang karena udur. Ini redaksi dari Bukhari. Tapi redaksi dalam Imam Muslim, habasahumul maradu. Mereka terhalang karena sakit. Jadi udurnya itu sakit. Dalam riwayat hadis Bukhari disebutkan udur. Dalam riwayat hadis Imam Muslim disebutkan maradu, sakit. Jadi mereka tidak ikut berperang karena sakit. Karena ada udur syar'i. Hadis ini sesungguhnya ada hubungan dengan niat. Jadi beberapa kaum tersebut atau beberapa orang tersebut biasanya ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Tetapi karena mereka sakit, mereka terhalang untuk ikut berperang. Jadi hadis ini arahnya ke sana. Mereka biasa ikut berperang dengan Rasulullah. Tetapi karena mereka sakit, maka mereka terhalang untuk mengikuti perang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyebutkan, illa kanu ma'akum illa sarkukum fil ajri. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu. Jadi hukumnya mereka tetap sebagai orang-orang yang ikut berperang. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka tetap bersamamu. Ini dalam redaksi Imam Muslim. Sebagian riwayat dalam Imam Muslim, illa syarkukum fil ajri, lebih terang lagi, lebih jelas lagi, kecuali mereka bersekutu pahala dengan mereka, bersama mendapatkan pahala bersamamu, bersama orang-orang yang berperang. Mereka tidak berperang karena mereka mempunyai udzur syar'i, yaitu habasahumul maradu, mereka terhalang karena sakit. Dalam redaksi Muslim, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kami, bersama kita. Kalau kaum-kaum yang tidak ikut berperang tersebut tidak biasa ikut berperang, ada sahabat Nabi yang tidak semuanya ikut berperang. Nabi tidak akan berkata seperti ini. Nabi tidak akan bersabda illa wahum ma'ana, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersamamu, kecuali mereka bersama kita. Jadi intinya, niat mereka tetap ingin berperang bersama Rasulullah, tapi terhalang karena udzur sakit. Maka hukumnya
sama dengan orang yang berperang. Jadi ini dari hadis ini niat mereka, perbuatan, segala amal, perkataan, perbuatan, keadaan tergantung niatnya. Dan orang ini selalu ikut berperang dengan Rasulullah. Tetapi karena udzur sakit, mereka tidak bisa ikut berperang, tetapi mendapatkan pahala yang sama. Jadi makna hadis ini bahwa seseorang apabila berniat hendak beramal soleh, akan tetapi ada sesuatu yang menghalanginya, ada udzur, maka tetap ditulis untuknya pahala. Pahala apa yang ia niatkan. Apabila dia terbiasa mengerjakannya di saat tidak udzur, jadi laki-laki tadi yang ditinggal di Madinah terbiasa ikut berperang dengan Rasulullah, maka pahalanya sama persis dengan orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah. Apabila dia terbiasa mengerjakannya di saat tidak ada udzur, tidak sakit ikut berperang, tidak sakit mengerjakan amalan sunnah misalkan, kemudian setelah ia udzur, ia sakit. Jika contohnya, misal sholat sunnah duha atau sholat tahajud, orang yang sudah istiqomah, ketika dia dalam keadaan sehat, dia biasa bertahajud, kemudian ada udzur karena sakit atau karena ketiduran yang tidak sengaja, atau dia biasa bangun terus dalam satu hari tidak bisa bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala tahajudnya. Ini contoh jika sholat sunnah tahajud. Ketika ia mampu, kemudian setelah ia tidak mampu karena udzur ada penghalang, maka ditulis baginya pahala amalan tersebut secara sempurna. Jika dia terbiasa melakukannya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza maradul abdu, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mukiman. Hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang menderita sakit, idza maridul abdu, apabila seseorang sakit, aw safara atau bepergian, kutiba lahu ma kana ya'malu, tetap Allah tulis baginya maka nu ya'malu, apa yang menjadi amalannya, sahihan mukiman, ketika ia dalam keadaan sehat, au mukiman, atau tidak bepergian. Jadi misal contoh, dia biasa sholat sunnah duha, sudah menjadi istiqomah. Setiap hari sholat sunnah duha, suatu saat dia sakit, sehingga tidak bisa melakukan sholat sunnah duha ketika itu. Misalkan sakit 3 hari, dia tidak bisa sholat sunnah duha 3 hari. Dan dia istiqomah ketika waktu sehat, maka tetap tertulis baginya sama persis pahalanya ketika ia melakukan sholat sunnah duha dalam keadaan sehat. Ya, ini kalau sudah terbiasa, sudah menjadi amalia istiqomah. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mukiman. Ini hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang menderita sakit atau dalam bepergian, maka dicatat pahala,
dicatat pahala untuknya amal yang ia biasa kerjakan sahihan mukiman, dalam keadaan ia sehat atau tidak bepergian. Contohnya sholat duha tadi. Contoh misalkan, apabila seseorang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, namun ia terhalang karena hujan, sudah istiqomah, misalkan sholat maghrib di masjid, ketika maghrib dia selalu jamaah, ketika isya dia selalu jamaah di masjid, terhalang karena hujan, karena banjir, atau karena sakit, atau karena tertidur yang tidak disengaja, maka tetap ditulis untuknya pahala orang sholat berjamaah secara sempurna tanpa terkurangi. Ini kelebihan orang-orang yang punya istiqomah. Jika dia sakit, maka dia istiqomahnya tetap ditulis. Jika istiqomah sholat duha, maka tetap mendapatkan pahala sholat duha, meskipun ia tidak mengerjakan karena udur. Ia tetap ditulis sholat berjamaah karena terhalang, karena hujan, karena sakit, dan lain sebagainya. Syaratnya istiqomah. Maka di situ kelebihan orang-orang yang istiqomah. Sedangkan untuk amalan-amalan yang tidak termasuk kebiasaan, yang tidak istiqomah, maka ditulis untuknya pahala niat saja tanpa pahala amalannya. Ini bedanya. Misal, ketika dia niat, aku mulai besok akan sholat berjamaah di masjid. Jadi hari ini dia niat, besok aku akan jamaah sholat subuh di masjid. Besok aku akan niat sholat jamaah subuh di masjid. Pada waktu subuh, dia ketiduran yang tanpa ia sengaja untuk tidur, untuk meninggalkan berjamaah subuh. Maka bagaimana yang seperti ini, yang dia belum terbiasa melakukan sholat subuh berjamaah, belum istiqomah, hanya niat saja besok aku akan jamaah sholat subuh. Kemudian ia tidak bisa bangun. Atau karena ia sakit. Maka tertulis pahala niat saja, tidak termasuk pahala amalan. Beda. Kalau dia istiqomah sholat subuh, istiqomah sudah menjadi pekerjaan rutinnya, tetapi ketika itu ia sakit, tidak bisa sholat subuh, maka tetap ditulis sama persis dengan pahalanya orang yang sholat berjamaah subuh. Itu bedanya. Jadi kalau tidak terbiasa, tidak istiqomah, tapi dia sudah niat, tetapi tidak bisa melakukan, maka dia tertulis hanya pahala niatnya saja, bukan pahala amalannya. Ini bedanya. Jadi paham ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, makna hadis yang keempat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi semuanya innamal a'malu binniyat, tergantung dari niat. Jadi niatnya dia ikut berperang dan sudah menjadi kebiasaan karena ia sakit, maka pahalanya sama dengan orang yang berperang ketika itu. Jadi ini semua tergantung kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Bagaimana kalau bukan merupakan kebiasaan, terus dia nggak bisa melakukan, tapi dia sudah niat, maka dia hanya mendapatkan pahala niatnya saja, bukan pahala amalannya. Jadi misalkan dia tidak biasa ikut berperang, tapi dia niat, aku besok akan ikut perang dengan Rasulullah. Tetapi ketika itu besoknya dia sakit, maka tertulis hanya pahala niatnya saja, bukan pahala amalannya. Beda dengan yang istiqomah, bisa ikut perang, kemudian tidak bisa ikut perang karena sakit, maka
dia akan mendapatkan pahala semuanya, pahala niat, pahala amalannya, sama dengan orang yang ikut berperang bersama Rasulullah. Ini yang membedakan. Ini hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jabir bin Abdullah, kita menceritakan sekelumit kisah Jabir bin Abdullah. Kenapa saya ingin menceritakan? Karena beliau, Jabir bin Abdullah ini pernah merasakan langsung mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. 2 kali dia pernah terlibat dengan peristiwa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Saya coba membaca kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini sarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau sedikit mengenalkan bagi yang mungkin belum tahu, bagi yang tahu ya mohon dimaklumi. Ini kitab Riyadhus Shalihin yang ada 1900 hadis Rasulullah yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ini kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini termasuk sarahnya Riyadhus Shalihin. Jadi keterangannya yang dikarang oleh Muhammad bin Allan As-Siddiqi As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Saya coba tadi mencari beberapa keterangan tentang siapa sahabat Jabir dalam sarah Riyadhus Shalihin, kitab Dalilul Falihin. Ada keterangan yang menarik di sini. Sahabat Jabir ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keterangan di Dalilul Falihin ini, ghazawtu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini pernah mengatakan, aku pernah perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 19 sebanyak 19 kali ghazwatin, 19 kali peperangan. Jadi dia cerita, aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah tuh 19 kali peperangan. Walam ashad badron wala uhudan. Hanya ada 2 peperangan yang aku tidak ikut menyaksikan, yang aku tidak ikut, yaitu perang Badar sama perang Uhud. Kenapa? Mana'ani abi. Ditulis di sini, diceritakan di sini, Jabir ngomong, mana'ani abi, aku dilarang oleh ayahku, karena ayahku yang akan tampil, ayahku yang akan ikut berperang ketika itu. Jadi diceritakan ayahnya ini bernama Abdullah, Jabir bin Abdullah. Ayahnya Jabir, Abdullah ini sama-sama mengajukan diri. Bapaknya mengajukan ikut berperang, anaknya juga ikut berperang. Jabir ikut berperang, ayahnya Abdullah juga mengajukan diri untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah disuruh salah satu saja. Nah, ketika perang yang pertama, perang Badar dan perang Uhud, yang kedua perang Uhud, kedua-duanya sama mengajukan tapi dilarang. Maka ayahnya melarang Jabir untuk mengikuti perang. Jadi aku aja, bapaknya yang tampil dalam medan perang. Falamma qatala abi, kata Jabir, ketika ayahku terbunuh. Jadi ayahnya Jabir ini terbunuh dalam perang Uhud. Lam ittakhalaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qat. Ketika ayahku terbunuh dalam perang Uhud. Jadi perang Badar ayahnya tidak terbunuh, dalam perang yang kedua, perang Uhud,
Abdullah ayahnya Jabir ini terbunuh. Falamma qatal abi, ketika ayahku terbunuh, lam ittakhalaf an Rasulillah fi ghazwatin qad, maka aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama untuk berperang. Ini luar biasa. Jabir ini sahabat yang luar biasa. Wa kana min sadatihim wa fadailihimul muttahifina bihubbi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini termasuk sadah, termasuk orang yang sayyid, orang yang terkemuka, orang yang orang yang dalam strata tinggi, dalam suku-suku dia termasuk golongan suku yang tinggi. Min sadatihim wa fadailihimul muttahifina bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan golongan orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, golongan orang ningrat lah, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi. Jadi golongan kelas elit, termasuk golongan kelas elit yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Jabir bin Abdullah. Luar biasa. Dia termasuk sahabat yang ada 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini yang nomor 6. Di sini diceritakan ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia meriwayatkan hadis dari Nabi alfa khamsami'ah wa arba'una hadisan, 1540 hadis. Jadi Jabir ini meriwayatkan 1540 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittifaqan minha ala sitin, yang disepakati ada 60, yang disepakati oleh ahli hadis ada 60 sitin, ada 60 hadis. Wa infaradul Bukhari bisitati asra. Bukhari mengambil hadis, Imam Bukhari mengambil hadis dari Jabir ini sebanyak bisitati asra, 16 hadis. Wa Muslim, Imam Muslim mengambil hadis dari Jabir, meriwayatkan hadis dari Jabir ini bimi'atin wasittatin wa isrin, 126 hadis. Jadi Imam Bukhari mengambil hadis riwayat Jabir bin Abdullah sebanyak 16 hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari Jabir ini sebanyak 126 hadis. Jadi lebih banyak Imam Muslim. Jadi ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah. Ini sekedar untuk menambah pengetahuan kita. Ada 7 sahabat Nabi yang terbanyak mengambil hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini terbanyak, ke-1. Sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Abu Hurairah, sebanyak 5.374 hadis. Jadi beliau mendengar langsung dari Rasulullah, mengikuti kejadian ketika itu timbulnya hadis, mendengar dari Rasulullah, melakukan langsung, terlibat langsung sebab-sebab adanya hadis tersebut. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Ini Abu Hurairah terbanyak. Yang kedua,
Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa? Ada sebab kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan, sahabat terbanyak ke-1 meriwayatkan hadis Rasulullah. Karena beliau, Abu Hurairah, ini salah satu sebabnya. Karena Abu Hurairah pernah meminta doa kepada Rasulullah SAW agar diberikan ilmu yang tidak mudah lupa, agar diberi pengetahuan yang tidak mudah lupa. Dan Abu Hurairah pernah minta doa ini kepada Rasulullah, dan doa ini diamini oleh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi salah satu sebab betapa istimewanya kemampuan hafalan Abu Hurairah. Jadi ini tergantung juga kekuatan hafalan. Jadi mendengar hadis dari Rasulullah, ada sahabat yang sangat kuat hafalannya sehingga sama persis redaksinya. Ada sahabat yang kurang kuat hafalannya, ada yang sedang-sedang saja. Begitu sifat para sahabat Nabi. Jadi Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang terkuat hafalannya. Karena dia pernah berdoa dan diamini oleh Rasulullah SAW agar menjadi orang yang istimewa di dalam kemampuan menghafal hadis dari Nabi. Jadi 5.374 hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat yang kedua yang terbanyak meriwayatkan hadis yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar. Ini termasuk sahabat yang kedua yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Berapa? 2.630 hadis. Jadi kalau Abu Hurairah tadi 5.374 hadis, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, sebanyak 2.630 hadis. Kemudian sahabat yang ketiga yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk khaddam Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah, diangkat anak oleh Nabi. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi an Abi Hurairah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah ada 5.374 hadis. An Abdullah bin Umar. Kalau tadi kan hadis yang keempat an Jabir bin Abdullah. Kalau hadis riwayat Abdullah bin Umar ya an Abdullah bin Umar. Ini sebanyak 2.630 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Anas bin Malik. Gitu. Nah, awalnya seperti itu. Sebanyak 2.286 hadis. Kemudian sahabat yang keempat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi yaitu istri Nabi, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 2.210 hadis. Wajar karena beliau berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Usia yang masih muda dan kecerdasan pikiran Aisyah sehingga banyak meriwayatkan hadis khususnya tentang urusan pribadi Nabi dan keluarga Nabi secara jelas, secara gamblang. Ini hadis-hadis yang banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Yang orang lain tidak tahu, tapi karena Aisyah serumah menjadi istri, maka tahu. Khususnya masalah yang berhubungan dengan pribadi Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Abdullah bin Abbas, putra dari paman Nabi, putra dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib,
Jadi paman Nabi. Jadi Nabi itu punya paman Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Yaitu paman Nabi. Atau Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini putra dari Abbas, paman Nabi. Dia pernah mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga dia bisa meriwayatkan hadis, termasuk sahabat terbanyak meriwayatkan hadis yang kelima, yaitu Abdullah bin Abbas, sebanyak 1660 hadis. Yaitu Abdullah bin Abbas ini termasuk alim. Fatwa-fatwanya banyak ditunggu oleh para sahabat. Kalau tidak salah termasuk sahabat yang pandai dalam berfatwa, dalam ilmu Al-Quran. Kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas ini termasuk yang punya tafsir Tanwirul Muqabbas. Tafsir Ibnu Abbas. Iya. Jadi dia punya tafsir Ibnu Abbas. Jadi masalah Al-Quran termasuk beliau ahlinya dari sahabat Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis sebanyak 1660 hadis. Kemudian yang keenam, ini sahabat yang meriwayatkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keempat tadi, yaitu Jabir bin Abdullah. Sebanyak 1540 hadis Rasulullah SAW. Dia sangat muda, adalah seorang pemuda dari Bani Ansor. Bersama ayahnya mengikuti Bai'at Aqabah. Jabir ini menurut para sejarawan dicatat sebagai sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah. Saya tadi mengatakan mukjizat apa yang pernah dirasakan oleh Jabir bin Abdullah. Ketika ayahnya Jabir ini meninggal, kemudian Jabir ini mengeluh kesah kepada Rasulullah SAW. Jabir bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya punya banyak hutang. Untuk itu aku minta tolong kepadamu untuk membebaskan hutang-hutang ayahku," kata Jabir. Ia datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngomong pada Jabir. Beliau menyampaikan permintaan Jabir tersebut, tetapi para pemberi hutang tersebut enggan untuk memenuhinya. Kemudian Nabi berkata kepada Jabir, "Pergilah, atur kurmamu." Jadi Jabir ini ayahnya itu punya pohon kurma, punya kebun kurma. Atur kurmamu yang bermacam-macam, kumpulkan dari berbagai macam kurma, dari ajwa, dari asgo, zaid, dan sebagainya. Jadi Jabir disuruh mengumpulkan kurma-kurma yang ada di kebunnya, kemudian dijadikan satu. Setelah kamu terkumpul nanti kurma-kurmamu, beritahukanlah kepadaku jika selesai, kata Nabi. Jabir melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah terkumpul, Jabir kemudian bilang kepada Rasulullah, memberitahu Rasulullah. Kemudian setelah itu, Rasulullah menyuruh Jabir untuk memanggil semua orang-orang yang pernah menghutangi ayahnya, yang ayahnya masih punya hutang kepada orang-orang itu, semua suruh manggil sama Rasulullah. Disuruh mengumpulkan.
beliau memerintahkan Jabir untuk memanggil semua orang yang menghutangi ayahnya. Ketika mereka semua sudah berkumpul, orang-orang yang menghutangi ayahnya itu, kemudian Rasulullah duduk di tengah-tengah kurma tersebut. Jadi itu semacam dikumpulkan kayak menggunung, kayak sebuah bukit kecil. Kemudian Rasulullah duduk di atas gundukan kurma tersebut. Rasulullah duduk di atas gundukan kurma yang sudah membukit, yang dikumpulkan. Jadi kurma itu sudah seperti bukit kecil. Jadi Rasulullah duduk di atasnya. Beliau duduk di atas atau di tengah-tengah kurma tersebut. Dan beliau bersabda kepada Jabir, takarlah dan bayarkan kepada mereka yang berpiutang kepada ayahmu. Jadi dibayar dengan kurma, dicampur kurma azwa, kurma apalagi dan lain sebagainya, disuruh mencampur oleh Rasulullah. Kemudian dibayar dengan kurma. Karena kurma ketika itu menjadi perniagaan yang mudah untuk diuangkan. Dibayar dengan kurma, takarlah wahai Jabir, bayarkan kepada mereka. Mereka yang